Shalom PNBHKI, terpujilah nama Tuhan karena saya, kamu, dan seluruh PNBHKI dapat menikmati berkat Tuhan sehingga dapat mendengarkan program ini. Berikut program kolaborasi berupa renungan mingguan yang merupakan program kerjasama PIP dan PID PNBHKI. Selamat mendengarkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara memfollow dan like supaya kita bisa terus membuat renungan untuk kita belajar firman Tuhan. Terima kasih. Kekuatan dalam pencobaan diberikan Tuhan padaku. Dalam duka aku dihiburnya, Tuhan selalu pimpin langkahku. Kekuatan dalam pencobaan diberikan Tuhan padaku. Dalam duka aku dihiburnya, Tuhan selalu pimpin langkahku.
Seperti Bapa terhadap anaknya, Tuhan mengasihi diriku. Baiklah, sahabat muda dalam kasih Yesus Kristus dimanapun berada, sebelum kita berenung bersama-sama dalam firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas waktu yang Kau berikan bagi kami untuk bisa kembali bersekutu di dalam firman-Mu pada saat ini. Tuhan, dalam suka dan duka kehidupan yang kami jalani sebagai seorang naposo di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah bangsa ini, secara khusus di tengah-tengah Huria Kristen Indonesia, kami mau melandaskan kehidupan kami di dalam firman-Mu. Dan kami mau menerima berkat-berkat yang daripada-Mu untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Berfirmanlah bagi kami pada saat ini Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat muda sekalian, renungan kita pada saat ini terambil dari Kitab Ulangan pasal 11 ayat 13 yang bunyinya demikian. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sekali lagi saya bacakan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sahabat muda dalam kasih Yesus Kristus dimanapun berada, pengurus PNB memberikan topik kepada saya, pemuda yang layak menerima berkat. Konstruksi sosial di masyarakat kita menjadikan kata pemuda fokus pada kaum muda yang laki-laki. Jadi untuk tidak menjadi bias gender, saya memaknai dan mengganti topik ini dengan PNB yang layak menerima berkat, yang dilandaskan pada nats yang telah saya baca tadi, Ulangan 11 ayat 13. Satu-satunya keinginan manusia dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam hidup ini adalah untuk memperoleh berkat. Perjanjian Lama menjelaskan kata berkat berasal dari kata barak, to bless, yang diterjemahkan dengan berkat, keuntungan, kedamaian, kebahagiaan, dan segala yang baik, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu aspek fisik dalam hal kesehatan dan kekuatan, aspek ekonomi dalam hal kelimpahan materi, aspek sosial dalam hal hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, dan aspek spiritual seperti hidup yang tenang dan damai. Pengertian yang seperti ini juga dapat ditemui dalam Perjanjian Baru, yaitu yang berasal dari kata eulogio, blessing. Secara harfiah, kata ini memiliki arti perkataan
atau ucapan yang baik. Ini mengandung makna suatu ucapan dari dewa. Ini dalam konteks Yunani. Ucapan dari dewa ini yang dilanjutkan dengan suatu aksi yang nyata yang mendatangkan rejeki atau keuntungan fisik, ekonomi, sosial, dan spiritual. Dalam konteks Alkitab, berkat ini dimaknai merupakan satu aksi pernyataan atau pewahyuan dari Allah kepada umatnya untuk memberikan kepada umat suatu kondisi yang penuh kelimpahan, kesehatan, keuntungan, dan kedamaian. Dengan kata lain, berkat itu merupakan satu bentuk keselamatan bagi umat yang diciptakan oleh Tuhan. Itu artinya dalam memperoleh berkat, manusia harus terbebas dari intervensi atau ketergantungan terhadap sekelompok atau seseorang. Karena berkat itu berasal dari Allah. Ada 3 jenis berkat yang dijelaskan dalam Alkitab. Yang pertama, berkat perlindungan. Tentunya di tengah-tengah dunia yang semakin kacau, yang boleh kita katakan tampaknya dunia kita saat ini sedang diancam oleh kejahatan-kejahatan, maka kita akan membutuhkan perlindungan. Berkat perlindungan ini kita peroleh dari Allah. Allah adalah tempat perlindungan yang paling aman. Dari itu, melawan semua kekacauan, melawan semua kejahatan, kita membutuhkan Allah sebagai tempat perlindungan yang aman. Kedua, berkat anugerah. Hanya lewat anugerah Allah kita bisa menikmati hidup dan bisa diselamatkan. Semua hal yang tersedia dalam berkat anugerah ini tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kecuali Allah berkenan menganugerahkannya kepada kita. Ketiga, berkat damai sejahtera. Berkat damai sejahtera menjadi jaminan untuk kita dapat menikmati hidup ini dalam situasi yang bagaimanapun. Karena kedamaian bukan ditentukan oleh pencapaian hidup dan segala sesuatu yang dimiliki di dalam dunia ini. Tetapi kedamaian itu karena dianugerahkan oleh Tuhan. Namun, realitas keseharian menjelaskan semua upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh berkat cenderung dipahami terhadap keinginan untuk memenuhi kebutuhan secara materi. Kitab Ulangan menjelaskan bahwa berkat tidak terlepas dari pemahaman perjanjian di Sinai. Konteks Kitab Ulangan memperlihatkan bahwa pada saat itu umat Israel tidak lagi setia pada perjanjian Sinai. Mereka hidup bersinkretisme dengan dewa-dewa Kanaan. Oleh sebab itu, penulis Kitab Ulangan memperbarui kembali hukum-hukum yang terabaikan. Kemudian diungkapkannya menurut caranya sendiri dengan tujuan supaya umat Israel mengingat kembali perjanjian dan kasih Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Allah yang memberkati dan menuntun mereka selama di padang gurun. Menurut sumber Deuteronomis, hubungan perjanjian Sinai sangatlah menentukan bagi kehidupan umat Allah pada masa itu. Dan setiap pada perjanjian Sinai adalah segala-galanya. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah memiliki kewajiban hidup sebagai umat pilihan dengan setia pada perjanjian Allah atau menuruti ketentuan-ketentuannya, mendengarkan suaranya dan melakukan perintah-perintahnya. Dengan kesetiaan, ketaatan menuruti dan mendengarkan Allah, hidup bersama di tengah-tengah negeri
digaransi akan sejahtera, baik pada masa yang lalu maupun pada saat ini dan di masa yang akan datang. Ini berarti relasi perjanjian Allah dengan ciptaan sangatlah penting, karena relasi itulah yang menentukan berkat atau kutukkah yang sampai kepada kita. Sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ulangan 11 ayat 13 mengajarkan PNB yang layak mendapat berkat adalah PNB yang pertama, sungguh-sungguh mendengar firman Allah. Sungguh-sungguh mendengar merupakan upaya pemeliharaan janji Allah. Mendengarkan kembali suara Allah yang memanggil PNB untuk keluar dari kutuk, untuk keluar dari hal-hal yang mengikat diri PNB untuk tidak memiliki kebebasan mengekspresikan dirinya sebagai seseorang yang telah dipanggil oleh Allah untuk masuk ke baitnya, menikmati berkat-berkat Allah sesuai dengan janjinya. Satu-satunya jalan untuk menjamin masa depan PNB adalah mendengarkan suara Allah. Mendengarkan suara Allah berarti mengakui Allah sebagai Allah yang berdaulat, Allah yang mutlak, Allah yang esa, Allah yang menjadi sumber berkat. Mendengarkan suara Allah berarti membangun kesadaran sejati PNB, membangun sikap kritis, dan memfungsikan nalar iman PNB sehingga memiliki kemampuan untuk memilah mana yang sesuai dengan suara Tuhan dan mana capaian yang bermuara pada suara dan kepentingan manusia. PNB harus mampu merubah dirinya menjadi translator suara Allah. Dalam arti tidak hanya sebatas sermoni, tetapi memiliki kemampuan memfilter atau menjernihkan suara-suara dalam gereja yang bercampur baur antara suara kepentingan personal dengan suara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah saatnya PNB menyuarakan suara Allah dalam hidup menggereja yang pada saat ini selalu hanya fokus pada pelayanan anggota jemaatnya di dalam ibadah, sehingga mengabaikan pelayanan global seperti kerusakan lingkungan, korupsi, pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana juga pelayanan terhadap PNB sehingga PNB memiliki daya saing, memiliki daya tawar, memiliki kemampuan dalam kehidupan yang pada saat ini benar-benar menghantar kita pada sesuatu yang sangat sulit. PNB saat ini sudah harus benar-benar bersuara terhadap ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. PNB sudah harus menyatakan suaranya, tidak hanya melalui ikut vote di sinode, di sidang daerah, sidang resort, sidang jemaat, atau dalam kehidupan yang lainnya, tetapi juga menyatakan suaranya untuk didengarkan, untuk dilakukan, untuk menjadi pertimbangan bagi kehidupan bersama kita. Yang kedua, PNB yang layak menerima berkat adalah PNB yang mengasihi Tuhan. Mengasihi membutuhkan pengorbanan dan aksi nyata. Seseorang mampu memberikan tanpa
mengasihi. Tetapi seseorang tidak mampu mengasihi tanpa memberi. Mengasihi Tuhan menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup yang memberi dirinya untuk kehidupan orang lain. Dasar kita mengasihi Tuhan karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan itu juga yang dikatakan oleh Tuhan, bahwasanya kasih kita terhadap Tuhan itu kita wujudkan dengan mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita? Sesama kita adalah ciptaan Tuhan, ciptaan manusia maupun ciptaan non-manusia. Bagaimana kita mewujudkan kasih kita kepada ciptaan manusia dan kepada ciptaan non-manusia? Dengan mengakui bahwa semua ciptaan itu memiliki hak intrinsik, memiliki hak untuk hidup, memiliki hak untuk bisa bersama-sama memperoleh berkat dari Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu adalah bagaimana kita bersedia membagikan apa yang ada pada kita. Dalam PNB pada saat ini banyak pengetahuan yang dimiliki oleh PNB. Tapi jangan pengetahuannya hanya miliknya sendiri. Tapi bagaimana PNB mau berbagi pengetahuan, mau berbagi keterampilan terhadap yang lain dengan ikut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di tengah komunitas ini. Yang ketiga, PNB yang layak menerima berkat adalah PNB yang beribadah dengan segenap hati dan jiwa. Ibadah ini mencakup segala sikap manusia dalam pendekatannya kepada Allah. Relasi seseorang dengan Tuhan dapat dilihat dari pelaksanaannya atas ibadah yang dia lakukan. Sesungguhnya, ibadah yang sejati bukan sekedar mengikuti acara-acara ibadah di gereja atau persekutuan orang Kristen. Tidak hanya sekedar mengikuti acara-acara yang dilakukan oleh PNB. Tidak hanya sekedar mengikuti paduan suara, menjadi panitia perayaan-perayaan gerejawi, tetapi meliputi seluruh keberadaan hidup kita yang dilandasi oleh ketaatan dan sikap hati sebagai seorang hamba. Seorang hamba tidak pernah bersungut-sungut melakukan sesuatu di dalam kehidupannya, tetapi dia menganggap itu adalah menjadi kewajiban dan menjadi tanggung jawabnya. Kita tahu bahwa tugas utama seorang hamba untuk melayani dengan sepenuh hati. Bukan untuk dilayani, bukan untuk dihargai, bukan untuk dihormati. Seperti apa yang dinyatakan oleh Lukas 17 ayat 10. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Sahabat muda, PNB yang beribadah adalah PNB yang memiliki sikap seorang hamba yang sepenuh hati melayani, tanpa harus memiliki embel-embel sebagai seorang pengurus, tanpa harus untuk dihormati, tanpa harus mendapatkan imbalan, upah atau jasa. Relasi yang harmonis dengan Tuhan akan menentukan PNB layak menerima berkat atau tidak. Dan berkat ini memampukan PNB menguasai zaman dan menjadi saluran berkat. Era digitalisasi yang sedang kita hadapi membawa pergumulan tersendiri terhadap persekutuan kita. Tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang asik dengan diri kita sendiri, mengidolakan cover-cover yang menarik, namun kontennya tidak membangun pertumbuhan iman kita. Fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi handphone yang kita miliki menghantar kita untuk tidak membutuhkan orang lain. Bahkan kadangkala kita tidak peduli dengan sekitar kita. Kita asik bermain games, kita asik bertiktok, kita asik ngeplok,
kita asik menyenangkan diri kita sendiri. Relasi kita dengan Tuhan itu menjadi garansi bagi kita untuk mendapat berkat dari Tuhan. Ayo sahabat muda sekalian, mari kita perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Kita jalin relasi yang harmonis dengan Tuhan. Relasi yang harmonis dengan Tuhan itu menjadikan kita PNB yang menjadi saluran berkat, yang membawa dan menjadikan kita melanjutkan karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk membangun relasi yang harmonis dengan Engkau, sehingga kami dapat memperoleh berkat yang daripada-Mu, dan berkat itu menjadikan kami PNB yang mampu melanjutkan karya keselamatan yang telah Kau anugerahkan bagi dunia ini. Tuhan, biarlah dalam seluruh aktivitas kehidupan PNB, menjadikan PNB yang penuh berkat, PNB yang menjadi saluran berkat, dan PNB yang membawa berkat kemanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami ke tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita semua hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.